Halo Sobat Rimba Raya Indonesia, kembali lagi bersama saya Resmi Esti Mumun. Kali ini kita bakalan obrolin seputar volunteeran. Nah Sobat Rimba Raya, di tahun 2021 kemarin nih, kita udah volunteeran batch 1 dan telah mencapai total peserta 1181 peserta. Nah dengar-dengar nih, di tahun 2022 ini bakalan dibuka lagi volunteeran batch 2. Mau tau nggak keseruannya? Yuk ikuti video berikut ini. Halo Sobat Rimba Raya, tau gak sih siapa di samping saya ini? Halo Teh. Halo. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat nih Teh. Alhamdulillah. Wah Sobat Rimba Raya, mau sedikit di samping saya ini sudah ada Teh Mariam, salah satu alumni volunteeran batch 1. Nah kali ini kita bakalan ngobrol seputar volunteeran bareng Teh Mariam. Ayo dong Teh, sebelum kita lanjut ngobrol masalah volunteeran, kenalan dulu sob. Oke, halo Sobat Rimba Raya Indonesia. Perkenalkan, nama aku Siti Mariam. Aku dari alumni volunteeran Rimba Raya Indonesia batch 1 dan sekarang menjadi pengurus di Rimba Raya Indonesia bidang PSDM. Wah luar biasa banget. Seorang Teh Mariam salah satu alumni volunteeran batch 1 dan juga sudah menjadi pengurus di Rimba Raya Indonesia. Nah Teh udah penasaran banget nih mau ngobrol seputar volunteeran yang kemarin Teh. Boleh dong Teh diceritain gimana pengalamannya mengikuti volunteeran batch 1 kemarin dan kenapa sih bisa kepikiran masuk volunteeran di tahun 2021 padahal nih Teh kemarin tuh lagi marak-maraknya corona dan paling banyak tuh gabut. Gimana Teh? Oke, jadi Sobat Rimba Raya, di sini aku mau sedikit sharing ya. Gimana sih awal mula aku bisa join di volunteeran batch 1 itu. Jadi kan pada awalnya kemarin tuh masih corona ya Teh ya. Kita benar. Kita masih dalam keadaan online gitu. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara online juga. Jadi di saat saya ngerasa gabut, saat saya ngerasa nggak ada kegiatan apa-apa, kampus masih online, ya udahlah, aku coba-coba dan akhirnya kan bisa nyaman gitu. Dari coba-coba jadi nyaman dan akhirnya setelah selesai volunteer tersebut, tiba-tiba kan ada open recruitment untuk pengurusan gitu ya. Akhirnya di situ saya juga mencoba untuk bergabung menjadi pengurus Rimba Raya Indonesia. Jadi gitu Teh, awal mula saya ceritanya bisa menjadi volunteer. Wah luar biasa banget ya Teh Mariam yang awalnya gabut karena corona terus gabung di volunteeran dan sekarang udah menjadi pengurus di Rimba Raya Indonesia. Nah Sobat Rimba Raya, karena Teh Mariam ini sudah menjadi pengurus di Rimba Raya Indonesia, saya mau tanya nih Teh, kira-kira katanya nih bakalan ada volunteeran batch 2 di tahun 2022 ini. Kira-kira Teh Mariam, apa sih perbedaan volunteeran di tahun 2021 kemarin dan di tahun 2022 ini? Boleh nih Teh ceritain. Oke, kalau untuk perbedaan ya dari tahun lalu dan tahun sekarang tuh lumayan signifikan ya Teh ya. Karena setiap tahunnya kita selalu berusaha untuk mengupgrade dan menjadi lebih baik gitu. Jadi untuk tahun lalu itu kita dikelompokkannya menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah gitu. Misalnya ada Jawa 1, Jawa 2, Sunda 1, Sunda 2 itu sepertinya seperti itu. Dan yang kedua di batch 2 ini kita melaksanakannya itu berdasarkan bidangnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang misalnya punya hobi di bidang fotografi, tapi ini kan lingkupnya kehutanan, gimana sih? Emang bisa masuk? Tenang ya teman-teman, semuanya di kita tuh sekarang bisa. Karena kita itu dibuka berdasarkan bidang. Yang teman-teman tahu, bidang di Rimba Raya Indonesia itu ada 6 bidang ya Teh ya? Iya benar Teh. Iya, pertama tuh ada bidang lingkungan, ada bidang kehutanan, Kehutanan, bidang pemberdayaan masyarakat, Iya. bidang PSDM, bidang media branding, dan juga bidang partnership. Iya salah benar. Ya, jadi di antara 6 bidang ini tuh memiliki keistimewaannya sendiri ya. Apa aja tuh Teh kegiatan-kegiatan di bidangnya? Oke, kalau ditanya apa aja tugas-tugasnya atau kegiatannya itu cukup beragam ya Teh ya. Saya ngasih contoh itu ada beberapa kegiatan yang menjadi ciri khas gitu. Misalnya pada bidang kehutanan dan bidang lingkungan itu ada namanya bekal. Wah, namanya menarik ya bekal. Bekal itu apa tuh? Kita bawa makanan ke sekolah atau gimana tuh? Aduh, enggak lah, kita enggak bawa makanan ke sekolah ya. Jadi bekal itu singkatan dari belajar kehutanan dan lingkungan. Di mana kegiatan ini biasanya diisi sebagai ajang untuk edukasi lingkungan kepada masyarakat dan juga kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita juga ada namanya mete. Mete apa tuh Teh? Mete itu apa ya? Apa
teknologi dong Teh. Oh iya, berarti belajarnya seputar teknologi ya. Betul sekali. Nah, melek teknologi ini diusahakan untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini. Misalnya, masyarakat pedalaman itu belum mengerti apa itu teknologi, yang paham. Jadi kita di Rimba Raya ini berusaha untuk mengedukasi lah, di mana itu tentang teknologi-teknologi yang ada di bidang kehutanan dan juga bidang lingkungan. Lanjut, kita juga ada namanya sliding. Sliding apa lagi tuh Teh? Kok namanya aneh-aneh ya, tapi Iya, menarik sih. iya betul. Penasaran. Ini tuh sebenarnya sliding itu menarik banget ya menurut saya itu, karena ini merupakan singkatan dari siap belajar media dan branding. Wah, luar biasa. Berarti seputar konten-kontenan ya Teh? Iya betul. Jadi tentang konten-konten kreator, videografi, fotografi kita ulas tuntas dalam kegiatan sliding ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin berminat di bidang media ataupun publikasi lainnya bisa nih mengikuti volunteer ini, khususnya di bagian sliding ini Teh. Selanjutnya ini ada bidang PSDM ya Teh. Di PSDM ini memiliki kegiatan yaitu self development training gitu. Jadi tujuannya apa Teh? Nah, tujuannya ini sangat menarik Teh. Kita itu harus membonding dan mendekatkan antar internalisasi sebuah organisasi gitu Teh. Jadi kita tuh nggak cuma fokus di bidang lingkungan dan kehutanan, tapi kita juga memanjakan ataupun kita juga menjamu teman-teman dari pengurus itu. Jadi teman-teman pengurus gak bakal ngerasa boring, gak bakal ngerasa bosan yang ada di Rimba Raya ini, karena ada tugas PSDM sebagai tugas. Wah, menarik ya Teh. Berarti volunteeran tahun ini tuh udah dibagi bidang-bidang, tujuannya juga ada PSDM biar nantinya sesama peserta maupun peserta bersama pengurus itu bisa lebih akrab lagi ya Teh. Iya betul banget Teh. Nah selain PSDM kita juga ada kembarannya PSDM. Itu apa lagi Teh? Ada partnership juga. Partnership ini berhubungan juga dengan orang, tapi pihaknya itu pihak eksternal. Oh iya paham. Berarti beda ya Pak SDM sama partnership. Iya betul. Kalau untuk partnership ini tuh dia memiliki kegiatan namanya Corel. Itu apa Teh? Nah itu kegiatan diskusi santai mengenai partnership, mulai dari bincang santai dengan stakeholder terkait, bagaimana sih cara mengeksternalisasikan, cara mempromosikan keluar untuk kita bisa show on di dunia luar seperti apa. Jadi kegiatan dari partnership itu akan lebih fokusnya kepada bidang eksternalisasi. Iya benar-benar. Berarti cakupannya lebih luas lagi ya Teh. Kita tidak hanya mengurusi yang di internal, tapi kita juga bisa main keluar nih dan mendapat banyak relasi juga dari luar. Wah menarik banget ya Teh. Dari 6 bidang itu memiliki fungsi dan cakupannya masing-masing, job desk juga. Pastinya seru nih volunteeran di batch 2 ini Teh. Oh iya Teh, tadi kita udah bahas dari awal juga bagaimana perjalanan Teh dari awal kemudian kepengurusan. Sekarang nih Teh, saya mau nanya, kira-kira manfaat apa sih Teh yang Teh dapatkan selama ikut volunteeran dan setelah ikut volunteeran? Ini sebenarnya kalau berbicara masalah manfaat atau benefit itu banyak ya Teh ya. Karena dari Rimba Raya Indonesia ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang kehutanan dan lingkungan dan bersifat positif banget nih. Apalagi untuk teman-teman yang generasi muda yang masih bingung, gabut, gak ada kegiatan yang ngapain gitu ya. Jadi ini tuh ajang buat kita lah. Ada suatu wadah, suatu kegiatan yang sangat aktif sekali gitu ya. Jadi untuk manfaatnya itu saya merasakannya banyak ya. Salah satunya tuh kita mendapatkan relasi dari luar, dari berbagai penjuru lah di Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa, Sumatera, dan mana kita tuh berhimpun dalam satu kesatuan yang ada di Rimba Raya Indonesia. Nah selain itu kita juga mendapatkan edukasi tentang lingkungan dan kehutanan yang ada di Indonesia ini, karena kita kan nggak tahu ya seluk beluk di daerah itu seperti apa, ada isu apa sih di Lampung itu, ada isu apa sih di Jawa itu. Nah kita berhimpun dalam satu himpunan ini dan kita tuh mendapatkan informasi terkait dan juga edukasi di bidang kehutanan dan lingkungan. Dan yang terakhir itu kita mendapatkan juga sertifikat sebagai penghargaan atau apresiasi dari teman-teman pengurus untuk teman-teman volunteer ini. Kita udah cerita panjang lebar nih seputar volunteeran, Teh udah jadi pengurus, juga udah merasakan manfaat lebih mengenai volunteeran selama bergabung di Rimba Raya gitu. Kira-kira menurut Teh Mariam nih, seberapa penting sih volunteeran itu? Oke, teman-teman, sebenarnya kalau ditanya seberapa penting ya volunteeran ini sangat penting gitu. Apalagi untuk teman
teman-teman mahasiswa yang masih kuliah ini tuh bisa menjadi ajang untuk dijadikan misalnya surat rekomendasi. Teman-teman itu mau mengikuti kompetisi ataupun mau ikut pertukaran ataupun apa, itu bisa meminta surat rekomendasi kepada pengurus volunteer Rimba Raya Indonesia ini untuk dikasihkan suratnya tersebut. Jadi setelah kita mempunyai surat tersebut, kita tuh memiliki pengalaman lebih nih di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman udah join di volunteer, udah pernah punya pengalaman, jadi untuk kedepannya baik itu kompetisi ataupun ajang-ajang apapun ini bisa menjadi landasan teh. Jadi nggak nol banget lagi. Iya, kita udah terbiasa dengan orang-orang yang berbagai macam karakter. Iya betul banget. Benar. Nah, jadi sertifikatnya ataupun apapun yang kita butuhkan, kita bisa nih minta dari ketua umum atau pengurus Rimba Raya, minta surat rekomendasi sekiranya kalau memang kedepannya dibutuhkan ya Teh. Iya betul banget gitu. Wah, berarti wajib banget nih kalau teman-teman yang belum pernah join, ayo join di volunteeran. Teh, dari tadi kita nih ngobrolin Rimba Raya ini berhubungan dengan kehutanan dan lingkungan. Nah, Teh kira-kira apa benar kalau di Rimba Raya itu atau yang mau ikut volunteeran itu hanya orang-orang yang memiliki background pendidikan kehutanan dan lingkungan nggak sih Teh? Atau gimana tuh? Oke, untuk teman-teman yang bertanya ini tuh khusus mahasiswa kehutanan lingkungan atau gimana sih Teh? Iya, jadi benar. jangan khawatir ya Teh ya, karena Rimba Raya Indonesia ini terbuka untuk umum, yaitu bagi pemuda-pemudi Indonesia yang berusia 14 sampai dengan 28 tahun gitu. Jadi untuk teman-teman misalnya saya dari jurusannya akuntansi nih Teh, Iya benar. tapi saya tuh tertarik masuk ke Rimba Raya itu. Saya tuh pengen belajar tentang dunia kehutanan, dunia lingkungan, dunia wildlife fotografi atau kayak apa, itu bisa banget gitu. Jadi kita tuh nggak ada batasan jurusannya apa. Saya tuh udah umurnya itu baru 15, baru 17 gimana. Saya tuh bukan background dari kehutanan, itu gimana aja, jangan riskan ya teman-teman ya. Karena kita itu membukanya untuk open untuk umum gitu. Jadi jangan khawatir aja. Wah, luar biasa ya Teh. Jadi ini terbuka untuk umum. Karena harapannya juga Rimba Raya itu bisa terus sebarluaskan. Karena kan sebagaimana yang udah Teh jelaskan tadi di awal bahwa bagaimana para pemuda bisa teredukasi mengenai kehutanan dan lingkungan. Wah, luar biasa. Oh iya Teh, mau tanya lagi nih Teh. Aduh, apa nih? Dua pertanyaan lagi ya. Oke, boleh, Ya, boleh. Oke. Pertanyaan yang kedua dari terakhir, Teh, kira-kira tips apa yang bisa kita lakukan, tips-tipsnya, berbagi tips nih Teh. Kira-kira tips apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa lolos volunteeran? Oke, tips apa aja sih yang harus kita siapkan itu ya? Mungkin kalau teman-teman udah ngelihat player dari Rimba Raya Indonesia tuh ada beberapa persyaratan ya Teh ya. Misalnya mulai dari CV, esai dan lain-lainnya. Silakan teman-teman lengkapi saja pemberkasan yang telah disediakan dan juga diikutin alur-alurnya itu. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir, kita juga bakal melakukan seleksi dengan sportif ya Teh ya. Iya benar. Ya, jadi untuk tips-tipsnya juga mungkin di bagian esainya masih banyak kebingungan. Esainya kan harus 100 kata misalnya, harus berapa kata. Bingung nih harus menceritain apa. Nah untuk teman-teman jangan bingung, cukup ceritakan saja bagaimana sih pandangan teman-teman tentang Rimba Raya itu. Pertama kali mendengar kata Rimba Raya Indonesia itu seperti apa. Dan untuk teman-teman yang masih bingung dan nggak tahu harus nyari info di mana, jangan khawatir. Kita memiliki berbagai macam sosial media sebagai buat alat komunikasi kita. Yaitu ada Instagramnya di @rimbaraya_indonesia, ada juga di YouTube Yang sudah memberikan tips dan trik buat sobat Rimba Raya yang ada di berbagai penjuru Indonesia untuk masalah volunteerannya gimana caranya lolos Teh Mariam. Oke Teh Mariam, kita udah ngobrol panjang lebar dari awal sampai dengan udah jam berapa nih Teh Mariam? Lumayan lah. Iya. Ya. Oke Teh, sebelum ditutup saya minta dong Teh untuk memberikan kesan dan pesan atau harapannya seperti apa untuk Rimba Raya Indonesia ke depannya Teh. Oke, harapan untuk Rimba Raya Indonesia dan volunteer ini ya pastinya ingin menjadikan yang lebih baik gitu ya Teh ya. Bukan dari segi kuantitasnya aja, tapi dari segi kualitasnya juga gitu ya. Dari segi sumber daya manusianya lebih baik dan bisa mengharapkan kita tuh apa ya, untuk perubahan lah di masa yang akan datang pada bidang kehutanan dan bidang lingkungan yang ada di Indonesia ini. Oke, terima kasih Teh Mariam atas pesan dan pesan harapannya juga untuk kedepannya. Semoga Rimba Raya Indonesia makin berjaya. Dan untuk teman-teman sobat Rimba Raya yang berada di berbagai daerah, jangan lupa untuk terus pantengin
IG dari Mbak Raya untuk informasi volunteeran batch 2 ini. Makasih juga Teh Mariam sudah bersedia untuk hadir ngobrol santai bersama saya seputar volunteeran. Semoga sehat selalu ya Teh. Ya, amin, Teh. Amin. Semoga bisa ketemu di lain waktu lagi. Oke, terima kasih untuk sore hari ini. Sampai jumpa.